Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini masih melanjutkan materi mengenai manajemen modal kerja. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai apa itu definisi modal kerja, kemudian jenis-jenis modal kerja, kemudian konsep dari modal kerja itu sendiri dan sebagainya. Nah, di minggu ini kita nanti akan membahas mengenai penentuan modal kerja, penentuan kebutuhan modal kerja. Yang sudah disinggung juga bahwa memang setiap perusahaan itu pasti membutuhkan modal kerja ya. Nah, cuma memang kebutuhannya itu berbeda-beda di setiap perusahaan. Beda jenis perusahaannya, maka kebutuhan modal kerjanya pun juga akan berbeda. Nah, untuk menentukan kebutuhan modal kerja, maka kita bisa menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode keterikatan dana, dan metode yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode keterikatan dana. Jadi, dengan metode ini kita pengen melihat bagaimana keterikatan dana atau kas dalam hal ini yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk menggunakan metode keterikatan dana, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keterikatan dana itu sendiri. Apa itu keterikatan dana? Keterikatan dana ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan mulai dari kas digunakan sampai menjadi kas kembali. Jadi kita pengen lihat nih, kas perusahaan dari yang tadinya kas sampai berubah menjadi kas lagi itu butuh waktu berapa lama, jangka waktunya itu berapa lama gitu, maksudnya si kas itu tuh bisa muter dari kas menjadi kas lagi itu berapa lama. Nah, di sini beda jenis perusahaan, maka jangka waktu yang dibutuhkan kas untuk menjadi kas lagi itu biasanya berbeda-beda. Yang pernah saya singgung juga bahwa jenis perusahaan yang memiliki persediaan adalah perusahaan dagang ya. Adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, bedanya kalau perusahaan dagang itu kan hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaannya, yaitu persediaan bahan baku atau bahan mentah, kemudian persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, di sini untuk jenis perusahaan dagang, kita itu pengen lihat nih, kalau misalnya dia perusahaan dagang, kita ingin melihat dari yang tadinya perusahaan itu memiliki kas, biasanya kan dari kas ini perusahaan beli barang dagangan ya. Misalnya dia beli ke agen barang dagangan, kemudian barang tersebut dijual. Misalnya barang tersebut dijual secara kredit, maka akan muncul piutang. Nah, kemudian dari piutang ini setelah piutangnya dilunasi baru akan menjadi kas. Kalau misalnya barang dagangannya dijual secara tunai, berarti tidak ada piutang di sini. Jadi dari kas dibelikan barang dagangan, kemudian akan menjadi kas kembali. Nah, keterikatan dana di perusahaan dagang adalah yang jangka waktu dari mulai kas yang di sini sampai dengan kas yang di sini tuh berapa lama, itu keterikatan dananya. Kemudian beda lagi ketika kita melihat kebutuhan modal kerja di perusahaan manufaktur. Kenapa berbeda? Karena memang di perusahaan manufaktur itu persediaannya itu ada beberapa jenis gitu. Jadi ada beberapa proses sampai dengan barang tersebut bisa terjual. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah kasnya dulu kan. Jadi pada awalnya perusahaan manufaktur itu memiliki kas, kemudian kas tersebut dibelikan bahan baku. Nah, dari bahan baku ini kan tidak bisa langsung dijual ya, karena memang perusahaan manufaktur itu dari bahan baku harus diolah dulu nih bahan bakunya. Kemudian dimasukkan ke dalam proses produksi, di mana di dalam proses produksi ini nanti akan ada barang setengah jadi atau masih barang dalam proses. Kemudian setelah barang diproses barulah akan menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini yang nantinya akan dijual, di mana ketika dijual secara kredit maka akan muncul piutang, baru dari piutang ketika setelah dilunasi akan menjadi kas. Nah, kalau misalnya barang jadi ini dijualnya secara tunai, maka tidak ada piutang, langsung ke kas. Tapi kalau kalian bandingkan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, keterikatan dana di perusahaan manufaktur itu lebih panjang karena ada prosesnya di sini. Ada mulai dari bahan baku, proses produksi, dan barang jadi. Nah, itulah tadi. Kalau di perusahaan manufaktur, keterikatan dananya mulai dari kas, kemudian dibelikan bahan baku, diproses sampai barang jadi, kemudian menjadi piutang sampai dengan menjadi kas. Ini butuh waktu berapa lama? Jangka waktunya itu berapa lama gitu. Itu yang dikatakan dengan keterikatan dana. Jadi keterikatan dana antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur biasanya berbeda tergantung jenis perusahaannya. Oke, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah selain keterikatan dana adalah pengeluaran kas hariannya. Jadi selain kita melihat keterikatan dana atau jangka waktu yang dibutuhkan kas sampai menjadi kas lagi itu berapa lama, kita juga butuh atau perlu mengetahui berapa pengeluaran kas harian di perusahaan tersebut. Oke, kemudian untuk lebih jelas ya kita lihat latihan soal. Di sini ada PTA.
Oke, contoh ini ada di halaman 85, jadi bisa langsung dibuka. Oke, ini infonya bisa sambil dilihat di buku ya, halaman 85. Oke, tapi ini saya bacakan dulu. Jadi PTA berencana memproduksi 1.200 unit barang per hari. Kemudian 1 unit barang. Jadi untuk menghasilkan 1 unit barang itu butuh membutuhkan bahan baku sebanyak 1,5 kilo. Jadi untuk menghasilkan 1 unit barang, perusahaan itu butuh bahan bakunya 1,5 kg. Dengan harga bahan bakunya adalah Rp2.000 per kilogramnya. Kemudian untuk menghasilkan 1 unit ini, perusahaan itu juga harus membayar tenaga kerjanya 2.500 per unit barang jadi. Kemudian bahan bakunya disimpan di gudang selama 7 hari sebelum digunakan untuk proses produksi. Kemudian proses produksinya berlangsung selama 3 hari. Sebelum dijual, barang jadi akan disimpan di gudang rata-rata 10 hari. Kemudian rata-rata piutang tertagihnya adalah 30 hari. Selanjutnya ada biaya pemasaran 15 juta per bulan, biaya administrasi dan umum 12 juta rupiah per bulan, biaya lain-lain 9 juta rupiah per bulan, di mana perusahaan menentukan kas minimalnya adalah 10 juta rupiah. 10 juta rupiah untuk kas minimal. Nah, yang ditanyakan adalah berapa modal kerja yang dibutuhkan. Oke, kita langsung buka di Excel aja ya, biar lebih mudah. Jadi yang pertama, informasi pertama adalah PTA. Ini PTA. Oke, dia memproduksinya 1.200 unit per hari. Kemudian nah, untuk menghasilkan 1 unit, nah perusahaan itu butuh yang pertama adalah di sini aja ya. Yang pertama adalah 1,5 kilogram bahan baku. Kemudian selain 1,5 kilogram bahan baku ini juga perusahaan butuh tenaga kerja. Sini upah TK tenaga kerja yaitu Rp2.500. Oh, gini aja ya. Ini bahan bakunya, harga bahan bakunya itu adalah Rp2.000 per kilogram. Kemudian upah tenaga kerjanya adalah 2.500 per unit barang. Oke, kemudian ini untuk keterangan ininya ya. Informasi mengenai waktunya. Yang pertama adalah bahan baku disimpan di gudang itu 7 hari sebelum digunakan. Kemudian ada proses produksinya. Jadi setelah perusahaan beli bahan baku tersebut disimpan dulu nih di gudang selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru digunakan untuk diproses gitu. Jadi bahan baku tersebut baru akan diproses setelah 7 hari, kemudian akan diprosesnya selama 3 hari, dan barang yang sudah jadi akan disimpan dulu di gudang. Barang jadi disimpan di gudang sebelum dijual ya. Sebelum dijual dia akan disimpan dulu di gudang selama 10 hari. Nah, setelah itu rata-rata piutangnya, jadi kan setelah dijual akan muncul piutang. Di sini asumsinya adalah perusahaan penjualannya dilakukan secara kredit, dan ini merupakan perusahaan manufaktur ya kalau kita lihat, karena memang mulai dari bahan baku diproses kemudian baru barang jadi. Kemudian ini rata-ratanya adalah rata-rata piutang tertagih atau bisa baru dilunasi selama 30 hari. Oke. Kemudian ada biaya nih, biaya lain, yaitu yang pertama biaya pemasaran 15 juta per bulan. Kemudian ada biaya administrasi dan umum 12 juta rupiah per bulan. Kemudian ada biaya lain-lain 9 juta rupiah.
per bulan. Terus ada kas minimal 10 juta. Oke. Nah, ini adalah informasi dari soal. Yang ditanyakan adalah modal kerja yang dibutuhkan. Ditanya kerja yang dibutuhkan. Oke. Jawab. Nah, yang pertama-tama kita harus hitung dulu nih. Tadi kan dua hal yang perlu diperhatikan adalah kita hitung ini ya dari soal ini. Yang pertama adalah kita cari dulu keterikatan dananya. Jadi mulai dari kas sampai berubah jadi kas lagi ini butuh waktu berapa lama. Kita hitung dulu keterikatan dana. Berarti keterikatan dana. Nah, udah apa sih? Oke. Yang pertama adalah kita hitung lamanya bahan baku disimpan. Lamanya BB disimpan, bahan baku disimpan. Yaitu di sini kita bisa lihat ya, dari informasi soal bahwa bahan baku itu disimpan di gudang selama 7 hari sebelum digunakan. Berarti yang ini kan. Kemudian selanjutnya adalah lamanya proses produksi. Proses produksi. Dari informasi di atas juga bahwa diketahui bahwa proses produksinya 3 hari. Kemudian lamanya barang jadi disimpan. Lamanya barang jadi disimpan di sini diketahui juga di soal yaitu 10 hari. Kemudian lamanya piutang tertagih. Tertagih yaitu 30 hari. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih. Jadi keterikatan dananya jadi jumlahnya adalah jumlah hari. Ini kita samarikan. Yaitu 50 hari. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa keterikatan dana PTA adalah 50 hari. Jadi dana itu muter dari kas sampai menjadi kas lagi itu dalam jangka waktu 50 hari. Kemudian yang kedua adalah kita hitung berapa kebutuhan kas per harinya. Oke, kita cari kebutuhan kas per hari. Yang pertama adalah kita hitung dulu untuk pembelian bahan baku ya. Bahan baku. Oke. Nah, di informasi di soal diketahui nih bahwa si perusahaan itu kan memproduksi 1.200 unit per hari dengan bahan baku yang dibutuhkan adalah ini 2.000 ya, bukan 20.000. Dengan bahan baku yang dibutuhkan adalah 1,5 kg per 1 unit. Jadi per 1 unit barang itu butuh bahan baku 1,5 kilo dengan harganya itu adalah Rp2.000 per kilonya. Berarti bahan bakunya adalah di sini yang pertama kita hitung dulu kan perusahaan itu memproduksi 1.200 unit. Berarti kita kalikan 1.200 dikali dengan untuk 1 unitnya butuh 1,5 kilo. Oke, 1,5 kilo bahan baku dengan harga per kilonya adalah Rp2.000. Berarti kita kalikan 1.200 dikali 1,5 kilo dikalikan dengan Rp2.000 per kilo. Maka kebutuhan bahan bakunya adalah 3.600.000. Jadi perusahaan itu satu hari untuk membeli bahan baku butuh uang sebanyak Rp3.600.000. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, untuk menghasilkan 1 unit barang, perusahaan itu kan membayar tenaga kerja sebesar 2.500 di sini ya. Berarti ini kita tinggal kalikan, karena dia memproduksi 1.200 unit, dengan 1 unitnya adalah 2.500, berarti kita kalikan 1.200 unit dikali dengan 2.500 per unit. Oke, sehingga untuk membayar tenaga kerja per harinya adalah Rp3 juta. Kemudian ada biaya lain-lain. Biaya-biaya lain yaitu pemasaran. Ini tulis biaya pemasaran deh. Biaya pemasaran. Di informasi di soal yang perlu kalian perhatikan adalah
Biaya pemasaran yang diketahui adalah di sini per bulan ya, 15 juta per bulan. Berarti kita bagi 30 hari. Asumsinya per satu bulan itu adalah 30 hari. Jadi semua rata ya, kita asumsikan satu bulan menggunakan 30 hari. Berarti biaya pemasaran yang 15 juta ini kita bagi dengan 30 karena kita pengen lihat kebutuhan kas per harinya. Sedangkan biaya-biaya di sini yang diketahui adalah per bulan. Berarti kita bagi 30. Oke. Kemudian selanjutnya ada biaya administrasi dan umum. Sama juga karena dia diketahuinya per bulan, berarti yang 12 juta per bulan ini kita bagi dengan 30. Kemudian selanjutnya adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain yaitu 9 juta kita bagi dengan 30. Oke. Kemudian di total dari sini kita bisa ketahui ya bahwa total biaya total kebutuhan kas, total pengeluaran kas, jadi pengeluaran kas per hari yaitu 7.800.000. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa uang kas perusahaan itu baru akan menjadi kas lagi dalam jangka waktu 50 hari. Sedangkan perusahaan itu butuh kas setiap harinya adalah 7.800.000. Berarti logikanya kita tinggal kalikan dong, berapa sih kebutuhan kas dengan melihat keterikatan dana ini, kan dia satu harinya 7.800.000. Perusahaan baru akan menerima uang lagi dalam jangka waktu 50 hari. Berarti modal kerja yang dibutuhkan perusahaan adalah modal kerja yang dibutuhkan. Ini kita tinggal kalikan nih. Oke, tadi kan keterikatan dananya artinya perusahaan itu baru akan menerima kas lagi dalam jangka waktu 50 hari. Berarti yang 50 hari ini kita kalikan dengan pengeluaran kas setiap harinya. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa juga bahwa perusahaan itu memiliki kas minimal. Di sini ya. Kas minimalnya itu kalau kalian ingat di sini ada 10 juta. Jadi perusahaan itu maunya tetap memiliki kas dengan jumlah minimalnya itu 10 juta, nggak boleh di bawah 10 juta. Berarti kita masukkan di sini. Bentar, ini kita kurung dulu. Kemudian kita tambahkan kas minimalnya yaitu 10 juta. Maka perusahaan membutuhkan modal kerja sebesar 400 juta rupiah untuk mengcover tadi keterikatan dana yang 50 hari ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 7.800.000 per hari, perusahaan itu harus butuh modal kerja 400 juta karena perusahaan baru akan menerima uang kembali dalam waktu 50 hari. Oke, itu tadi untuk metode yang keterikatan dana. Kemudian selanjutnya kita lihat yang metode kedua. Ini ada di PPT ya perhitungannya, sama juga tadi dengan yang di Excel yang saya hitung. Kemudian metode perputaran modal kerja. Jadi di sini lebih ke kita melihat bagaimana perputaran dari unsur-unsur modal kerjanya. Nanti kita pakai rasio, beda dengan yang tadi kita hitung. Kalau yang tadi kan kita lebih hitung ke berapa lama kas tersebut sampai menjadi kas lagi dan sebagainya gitu. Nah, ini kita lihatnya dari rasio yang dibutuhkan. Nah, untuk menggunakan metode perputaran modal kerja ini, perusahaan perlu beberapa langkah untuk menentukan besaran modal kerja yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hitung dulu perputaran unsur modal kerjanya, kemudian hitung periode perputaran unsur-unsur modal kerja, baru dijumlahkan. Yang ketiga adalah hitung perputaran modal kerja secara keseluruhan, dan baru yang terakhir adalah hitung modal kerja yang dibutuhkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contoh soal, yaitu di halaman 86 sampai dengan 88 mengenai PT Zara Angkasa Fata Morgana. Oke. Ini neracanya ada di sini ya. Ini neraca, kemudian yang ini adalah laporan laba ruginya. Oke. Dari sini, tadi kita lihat dulu ya step-stepnya. Langkah pertama adalah kita hitung unsur-unsurnya.
unsur-unsur modal kerja itu di sini ada perputaran kas. Bawahnya metode perputaran modal kerja. Langkah 1, kita lihat dulu langkah 1. Nah, yang langkah 1 itu kita hitung perputaran unsur-unsur modal kerja, yaitu yang pertama A, perputaran kas. Oke. Nah, rumusnya adalah tinggal kalian bagi penjualan dibagi dengan kas. Nah, untuk penjualannya kita ambil dari neracanya PT Zara Angkasa, yaitu tadi apa ya? Perputaran kas itu penjualan dibagi kas, berarti penjualannya adalah yang 1.240.000.000 karena ini dalam ribuan rupiah. Berarti ini ditambahkan 03 ya. Jadi ini 1.240.000.000. Jadi ini bukan penghasilan, harusnya penjualan ya. Penjualan 1.240.000.000 dibagi dengan kas. Karena kita ingin melihat perputaran kas, maka yang di bawahnya adalah kas, yaitu 34.250.000. 34.250.000 rupiah. Oke, sehingga hasilnya adalah 36,20 kali atau bisa dibulatkan 36 kali. Kalau misalnya komanya itu di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah. Tapi kalau 5 ke atas, berarti pembulatannya ke atas. Jadi misalnya 36,5, berarti jadinya adalah 37. Tapi kalau ini 36,2, berarti 36 karena pembulatannya ke bawah. Kemudian yang B adalah perputaran surat berharga. Perputaran surat berharga. Ini tinggal kita bagi, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan surat berharga. Penjualannya sama, 1.240.000.000 dibagi dengan nilai surat berharganya, yaitu 50 juta rupiah. Oke, 24,8 berarti ini kita bisa bulatkan jadi 25 kali. Oke, kemudian selanjutnya yang C adalah perputaran piutang. Perputaran piutang. Ini sama juga rumusnya, yaitu penjualan 1.240.000.000 dibagi dengan nilai piutang, yaitu piutang dagangnya adalah 112.400.000. Hasilnya 11,03, berarti kita bisa bulatkan 11 kali. Kemudian selanjutnya yang D adalah perputaran persediaan. Rumusnya juga sama, yaitu penjualan 1.240.000.000 dibagi dengan 145.200.000. Oke, hasilnya 8,53. Karena dia 5 ke atas, berarti pembulatannya adalah 9 kali. Nah, jadi si unsur-unsur modal kerja itu adalah yang ada di aktiva lancar. Kalau misalnya salah satu dari ini tidak ada, berarti tidak usah dipakai. Jadi misalnya di neracanya tidak disediakan informasi mengenai tidak ada surat berharganya gitu. Berarti tidak perlu dicari yang perputaran surat berharga dan sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita hitung periode perputaran yang A ini. Jadi periode perputarannya. Langkah kedua. Langkah 2. Yang A, ini kita copy aja deh. C. Ini adalah periode perputaran kas. Rumusnya adalah tinggal kita bagi. Jadi dalam 1 tahun itu kan kita asumsikan ada 360 hari ya. Oke, jadi ini kita tinggal bagi 360 hari. 360 dibagi dengan perputaran kasnya, yaitu 36 kali. Sebenarnya ini kita nggak usah dibulatkan dulu ya. Kalau gitu pakai Excel sebenarnya langsung aja pakai ini. Oke, baru nanti di sini kita bulatkan. Jadi dia 10 hari. Kemudian periode perputaran surat berharga sama juga rumusnya, ini tinggal dibagi 360 dibagi dengan yang perhitungan yang di langkah 1. Oke, baru di sini kita bulatkan jadi kalau di buku 14 hari ya, tapi ini karena ini di atas 5 berarti 15 hari. Karena sebenarnya
Kalau misalnya kita baginya adalah 25, ini misalkan kita bagi 25 ya, jadi langsung pakai pembulatan, maka dia akan jadi 14 hari karena 14,4 gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti di latihan atau di ujian itu ternyata perbedaannya hanya beda koma, ini nggak apa-apa karena memang kalau dipakai kalkulator itu agak sulit ya kalau misalnya kita membagi dan pembagiannya dengan angka yang koma-komaan seperti ini, maka untuk lebih mudah menghitung pasti disuruh dibulatkan. Tapi karena ini saya menggunakan Excel, lebih gampang kan ya, kita tinggal pakai link aja, maka boleh pakai ini. Tapi nanti ketika di ujian kalian tidak boleh menggunakan Excel dalam pengumpulannya. Tapi kalau misalnya mau ngitungnya pakai Excel dulu itu sebenarnya kalau di nanti ketika ujian secara langsung itu tidak boleh menggunakan komputer atau alat-alat perhitungan lainnya gitu. Oke, kemudian jadi nih tadi ya pakai cara yang tadi ya 360 dibagi dengan ini. Oke, kemudian periode perputaran piutang yaitu 360 dibagi dengan yang ini 32,63, berarti ini 33 hari. Kemudian periode perputaran persediaan. Oke, periode perputaran persediaan adalah 360 dibagi dengan ini. 360 dibagi dengan ini. 42,1. Kok 40 hari ya, jauh ya? Oh ya, karena ini lumayan jauh ya. 8,53. Coba kalau kita baginya 360 bagi 9, maka hasilnya 40. Oke, untuk lebih mudah perhitungan biar sama dengan buku ini saya asumsikan 40 hari aja deh. 40 hari, kemudian yang ini juga tadi sama. Perhitungannya 360 dibagi dengan 25, jadi 14 hari. Jadi sama ya. Ini asumsikan, jadi kita agar lebih mudah menghitung, kita samakan dengan yang di buku. Sehingga totalnya adalah hingga jumlah harinya kita tinggal summary-kan. Oke, hasilnya adalah 97 hari. Oke. Jadi perputaran dari unsur-unsur modal kerjanya adalah 97 hari. Kemudian baru kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja. Rumusnya adalah tinggal kalian bagi jumlah hari dalam setahun, 360 dibagi dengan yang hasil dari langkah kedua. Yang ini 97 hari. Maka akan ketemu 3,711 atau kita bulatkan jadi 4 kali. Oke, kemudian baru kita hitung langkah keempat, yaitu modal kerja yang dibutuhkan. Nah, modal kerja yang dibutuhkan ini adalah tinggal kita hitung. Jadi rumusnya adalah, kita lihat dulu di soalnya ya. Jadi di soal di sini ada keterangan nih, di bawahnya laporan laba rugi penjualan 2017, ini kan neracanya tahun 2016 ya. Nah, perusahaan itu mengharapkan, maunya penjualan di 2017 itu meningkat nih. Dari yang tadinya 1.240.000.000, dia tuh pengennya meningkat menjadi 2 miliar. Berarti perputaran modal kerjanya adalah tinggal, rumusnya ini saya tuliskan dulu di sini. Rumusnya adalah prediksi penjualan tahun berikutnya dibagi dengan perputaran modal kerja. Oke, berarti ini kita tinggal masukkan ya. Tadi dari soal di sini
penjualan 2017 diharapkan sebesar 2 miliar. Berarti ini 2 miliar dibagi dengan 4. Yaitu perputaran modal kerjanya 4 kali. Maka perusahaan butuh modal kerja sebesar 500 juta. Oke, itu tadi untuk metode yang perputaran modal kerja. Jadi bedanya untuk yang metode keterikatan dana itu kalian lebih ke menghitung dulu berapa lamanya kas perusahaan menjadi kas lagi, kemudian hitung berapa kebutuhan kas per harinya, kemudian baru tentukan modal kerjanya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, kalian tuh harus menghitung perputaran dari unsur-unsur modal kerjanya, dan ini biasanya ada di aktiva lancar perusahaan. Jadi item-item yang ada di aktiva lancar perusahaan. Kemudian selanjutnya hitung juga periode perputaran dari yang poin A, kemudian hitung perputaran modal kerja secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah hitung modal kerja yang dibutuhkan. Jadi langkahnya agak berbeda. Tapi dua-duanya gampang sih, tinggal yang penting kalian lebih teliti menghitungnya, nanti insya Allah benar. Oke, untuk materi minggu ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.